Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita simak pidato BKN, kabar gembira untuk ASN pusat dan daerah serta honorer. Ada 3,1 juta honorer dan 1,24 juta yang sudah disetujui oleh BKN. Ada perubahan gaji ASN di 2026. Seluruh ASN full senyum mulai awal 2026. Sebelum kita lanjut ke video, alangkah baiknya yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman sejawat agar mendapatkan informasi yang sama. Hadirin selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan Rapat Koordinasi Nasional 2025 yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sekaligus berkenan membuka Rakornas pada pagi hari ini kepada Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Penuh doa dari saya untuk ibu bapak semuanya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu sehat, selalu berbahagia, tidak kurang suatu apapun, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dimuliakan, diselamatkan dunia dan akhirat. Amin. Hari ini saya ingin menyapa ibu bapak semuanya, selamat datang pada acara BKN, Rapat Koordinasi Rapat Kerja Nasional Bidang Kepegawaian tahun 2025. Ini acara besar pertama BKN yang bisa luring. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Presiden. Beliau hari ini ada kunjungan kerja ke Solo dan kami diminta terus melanjutkan acara ini. Kemudian yang kedua, efisiensi sudah mulai dibuka. Ini ekonomi mulai terus bergerak. Dan saya mengucapkan terima kasih Bapak Ketua Komisi 2, Bapak Dr. Rifki Nizami Karsayuda SHMH. Tepuk tangan untuk beliau. Juga Bapak Kepala Badan Halal, sahabat lama saya, Bapak Haikal, terima kasih. Ini Bapak Haikal mestinya ke Solo, tapi memilih hadir bersama kita karena beliau punya kenangan panjang saat masih menjadi ASN dulu. Ini tepuk tangan untuk Bapak Haikal. Juga Ibu Wamen, Bu Nilo, Pak Wamen semua, ya terima kasih rekan-rekan, sahabat-sahabat para Sekjen, Sestama. Saya dulu 2 tahun bergabung dengan Bapak dan Ibu ketika masih menjadi Sestama di SSN. Terima kasih banyak. Rekan-rekan, sahabat-sahabat para gubernur, bupati, wali kota, terima kasih banyak. Ini memiliki peran besar untuk mengelola ASN dan rekan-rekan semuanya, para pengelola kepegawaian, Biro SDM, Kepala BKD, BKPSDM, BKPP, ataupun dengan nama lainnya. Selamat datang, selamat bertemu, selamat berdialog, berdiskusi, mencari solusi untuk bagaimana asta cita Bapak Presiden bisa kita wujudkan. Waktunya tinggal 4 tahun lagi. Visi misi para gubernur, bupati, wali kota harus kita wujudkan. Jadi saya mengajak ibu bapak, poin yang pertama, seluruh kita semua, khususnya pengelola kepegawaian, tidak boleh lagi berfokus pada administratif. Kita harus bergerak lebih banyak ke substantif. ASN kita bertambah tahun ini, mulai dari tahun 2024 sampai tahun 2025, kira-kira bertambah 1,3 juta. Jumlah ASN kita sekarang di layar Ibu Bapak bisa melihat, kalau saya mudahkan menyebut 5,6 juta. Atau ya kalau bahasa tepatnya 5,588 juta. Ini angka yang tidak hanya sekedar kita baca sebagai sebuah angka.
tapi memiliki dimensi skill, knowledge, attitude yang harus bisa mewujudkan astacita, mampu mewujudkan visi misi kepala daerah, dan menjaga NKRI tetap utuh. Jadi ibu bapak semuanya, saya titip betul, saya mendapatkan amanah untuk menjadi atau menjaga orkestrasi tata kelola kepegawaian, membantu Ibu Menpan, membantu Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden mengorkestrasi agar astacita bisa terwujud. Ibu bapak yang kami hormati, Bapak Ketua Komisi 2, para menteri nanti Pak Amran, Pak Saifullah, Gus Ipul, Pak Ignatius Yunan akan hadir, masih di perjalanan. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Ibu bapak, astacita kita ini sudah menjadi pedoman dalam kita bergerak 5 tahun ke depan. Bagaimana kita bisa bersama-sama 5,588 ASN ini mewujudkan astacita. Ada 8 poin besar yang harus kita wujudkan bersama. Ini. Jadi Bapak dan Ibu yang layar di depan saya kalau bisa nanti dihidupkan, ya. Bagaimana kita semua rekan-rekan menggerakkan agar ideologi Pancasila itu bisa terwujud melalui SDM kita yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Tentu sebagai pengelola pemerintahan ada 2 hal yang harus kita perhatikan, ASN-nya dan sektor ketenagakerjaan di sektor swasta. Nah, dengan model ini maka kita harus melihat bagaimana reform yang kita lakukan, reformasi birokrasi. Maka tadi saya di awal menyampaikan, Ibu Bapak, bahwa ketika pemerintah meniatkan, meneguhkan reformasi, itu hampir bersamaan waktunya dengan reform yang dilakukan di industri keuangan dan di industri telekomunikasi. Saya sering di berbagai forum menyampaikan ini. Reformasi birokrasi kita bergerak maju, ya, ini harus kita akui. Yang menjadi masalah adalah apakah 8 aspek besar yang akan kita kerjakan, ini kami turunkan dari astacita menjadi bagian-bagian yang fungsi, tugas, peran ASN itu tebal, itu di bidang ini, 8 ini. Bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%. Sangat penting agar kita yang nomor 3 ini bisa terwujud. Nah, disinilah peran kita. Reformasi kita maju. Tapi kalau kita bandingkan dengan industri keuangan, industri telekomunikasi, kita harus melihat kembali apa yang kita lakukan itu. Tentu pendekatan besarnya, Ibu Bapak, ketika kita mereform harus menggunakan 3 semangat besar ini. Pertama, reformasi harus semakin melindungi. Melindungi siapa? Melindungi ASN dan melindungi masyarakat. Jadi kita yang ada di sini adalah desainer kebijakan. Banyak para sekjen, rekan-rekan para gubernur, rekan-rekan eselon 1, Bapak Ibu, para menteri, kita adalah desainer kebijakan. Tapi di satu sisi juga implementator kebijakan. Jadi nanti kita harus bergerak ke sana. Sisi yang lain, ya, ketika kita membuat regulasi, melindungi harus menjadi semakin mudah. Kalau kita dalam tata kelola kepegawaian masih sesulit era 20 tahun yang lalu, berarti reformasi kita gagal. Kalau tidak membuat ASN semakin bahagia, masyarakat semakin bahagia, kita harus mengurai kembali sampai di titik mana reformasi kita, reformasi birokrasi kita. Karena semangatnya, ketika kita mereform, perlindungan harus semakin tebal, kemudahan harus semakin terasa, dan kalau rakyat ditanya, ASN ditanya, dia harus semakin senang, semakin bahagia. Oleh karena itu, reform yang kita pakai, arah regulasinya harus diubah dari regulasi yang represif menuju regulasi yang responsif. Jadi kami undang khusus di sini Bapak Dr. Rifki Nizami Karsayuda untuk bagaimana, karena beliau pemikir, beliau akademisi, dan bertransformasi ke dunia politik, dan beliau punya kesempatan yang luas untuk mendesain regulasi dari yang represif menuju yang responsif. Tepuk tangan untuk beliau. Nah,
izinkan saya rekan-rekan membandingkan reform yang dilakukan di industri keuangan dengan di industri telekomunikasi. Ada Pak Ismail, kalau saya keliru tolong dibetulkan. Kemudian reformasi kita, saya ingin melihat bagaimana industri keuangan melakukan 4 kali reform yang itu semangat melindunginya dapat, memudahkannya dapat, membahagiakannya dapat. Di industri telekomunikasi juga sama. Coba, usia saya itu 55 tahun. Waktu saya SMP SMA diirimi uang kakak saya lewat Wesel Pos. Pak Zainal Taliwang waktu sekolah dulu masih Wesel Pos nggak ya Pak Gubernur kita ini? Berarti kita satu usia, Mas. Mungkin adik-adik yang muda-muda nggak kenal Wesel Pos itu seperti apa. Wesel Pos itu sebuah kertas warna hijau keabu-abuan, ditulisi, dikirim ya Pak Sekjen, Pak Haryomo, ini teman-teman semua, tulisi Pak Rustian, masih ingat ya? Kita kan satu usia ini. Wesel Pos warna hijau abu-abu, tulisi Yudana Rifa kepada Yudana Fakrullah, uang Rp10.000. Waktu itu tahun 80-an saya dikirimi uang kakak saya Rp10.000. Kecil, kadang Rp15.000. Uang saku saya 1 bulan. Nah itu saya dapat pengumuman di tata usaha, kemudian saya ambil wesel, saya cap, kemudian di kantor pos diganti dengan uang. Waktunya berapa? 10 hari, kadang 2 minggu dikirim dari Jakarta. Kemudian kakak saya memberitahunya lewat telegram, "Dek, uang sudah saya transfer," kan gitu Bapak Haikal. Tuh. Kemudian industri keuangan nggak mau lama. Bank yang saya ingat sampai di kecamatan, sampai di desa, BRI Uni Desa tumbuh. Maka dikirimlah uang tadi lewat konterbank BRI, tapi saya ngambil uangnya harus di bank. Lebih cepat, 3 hari, 2 hari. Dari transformasi dari wesel ke konterbank, lebih cepat. Bank tidak berhenti di situ, membuat ATM tahun 80-an, 90-an. Mulai real time. Tapi kita harus keluar rumah kalau hujan nunggu reda. Menjadi real time dari 14 hari, 3 hari real time. Bank tidak berhenti, industri keuangan terus mereform dirinya dengan semangat melindungi nasabah agar uang tetap terjaga, aman, tumbuh ya sebagai bagian investasi. Kemudian bank juga membuat upaya lebih mudah lagi, jadi melindungi, memudahkan. Apa yang dibuat? Setelah ATM dibuat mobile banking. Tetap real time, tapi tidak perlu meninggalkan tempat transaksi selesai. Jadi, bank melakukan reformasi dan menghasilkan transformasi. Dari sulit menjadi mudah, dari lama menjadi real time.